Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dan mempertemukan hamba-hambanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita kembali melihat ayat-ayat Allah yang berada di alam raya dan di sekitar kita, dan ayat-ayat Allah yang terdengar manakala dibaca. Satu kesatuan antara ayat Allah yang bersifat qauliyah, yaitu wahyu yang turun, dan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yaitu alam raya yang kita saksikan dan kita rasakan dan kita nikmati. Berikut peristiwa yang terjadi, semuanya itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yang mesti kita jadikan sebagai pembimbing kehidupan agar semakin mengarahkan segala aktivitas kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang dapat menolak kalau kehidupannya dari waktu ke waktu berubah, tampilan wajah dari waktu ke waktu berubah. Terbukti anak usia 5 tahun sangat jauh berbeda tampilan wajahnya dengan orang tua yang sudah 50 tahun. Teknologi tidak mampu menjaga tampilan masa muda bila memang sudah lanjut usia. Semuanya itu adalah mengantarkan kita untuk senantiasa zikir, mengingat kekuasaan Allah, dan manusia tidak punya kekuasaan sama sekali. Mengingat bahwa semua diri kita milik Allah, kita cuma mengaku milik saya. Ini milik saya, ini milik saya. Tapi tidak mampu membuktikan pemeliharaannya. Kalau Allah menghendaki berubah, pasti berubah. Kita perhatikan surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satu peristiwa yang terjadi di muka bumi, di dalam bumi, di atas bumi, di langit, dan pada dirimu, pada diri kita semuanya senantiasa mengalami perjalanan hidup yang dari waktu ke waktu, perubahan terus, masa muda, masa tua, masa kecil, masa dewasa, tampil berbeda. Berbeda dalam pandangan, berbeda dalam melihat, berbeda dalam pendengaran, berbeda dalam menggunakan pendengaran. Mari kita tafakuri bersama. Mana buktinya kehebatan manusia? Mana buktinya kekuasaan manusia? Semua yang mengaku sebagai penguasa, dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu tampilannya berubah, dan ini membuktikan kekuasaan Allah yang mutlak. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Peristiwa terjadi dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun, kecil besar, itu merupakan program Allah yang sudah ditetapkan sejak sebelum makhluk ini diciptakan. Hal itu dikemukakan kepada kita melalui Al-Quran ini, agar kita senantiasa bertawakal, agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Yang rugi adalah tidak siap menerima kenyataan, dan yang beruntung adalah mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Persiapan untuk memohon kepada Allah agar semua peristiwa bermakna. Persiapan
dengan akal, dengan pikiran, nyusun program. Apabila memang akan terjadi sesuatu yang di luar jangkauan, program kita apa? Dan juga tentunya kita harus senantiasa mempersiapkan diri lebih jauh dari itu. Bagaimana kalau peristiwa tersebut kita alami sebagai penghujung kehidupan kita? Sungguh beruntung orang yang menjadikan semua peristiwa sebagai guru yang membimbing dirinya untuk lebih meningkatkan zikrullah, meningkatkan tafakkur fi khalqis samawat, meningkatkan kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah, dan meningkatkan semangat bekerja, beramal yang berguna buat kepentingan masa depan umat, bukan cuma masa depan pribadi. Pribadi yang sudah usia 50 tahun jarang dapat mendapatkan kehidupan 50 tahun lagi. Sangat sulit dicari orang yang hidup sampai 100 tahun. Karena itu Al-Quran mengingatkan kita semuanya dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing dari kita membaca masa lalu, dievaluasi, perbaiki hari ini yang tidak ditangguhkan kepada besok. Sebab besok boleh jadi adalah hari perhitungan buat kita. Artinya nanti malam, nanti sore, atau beberapa jam lagi, atau beberapa menit lagi, kita akan mengakhiri pernapasan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu sangat mudah bagi Allah. Karena itu manakala kita menghadapi suatu peristiwa, tentunya tidak berkata, ya kenapa saya kesini jadi begini? Kenapa saya tidak sejak kemarin berbuat seperti ini? Mungkin tidak akan berbuat ini. Buat apa perkataan begitu? Yang penting apa yang harus kita lakukan saat ini menghadapi kenyataan. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Ayat ini membimbing kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah taufiknya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wasyahadah. Ya Tuhan kami, masa depan kami sangat gaib di hadapan kami. Hanya Engkau yang Maha tahu. Rabbana ya Karim, saat ini banyak sekali di antara kami yang sedang terkena musibat berat, yang sangat berat menghadapi penyakit, sangat berat menghadapi kesedihan. Ada yang kehilangan barang, kehilangan keluarga, kehilangan kedudukan di hadapan manusia. Rabbana ya Karim, Engkau Maha mengetahui keadaan kami semuanya ya Allah. Dan hanya Engkau yang berkuasa untuk menjadikan kami sebagai orang yang mampu memanfaatkan semua peristiwa demi kepentingan taqarrub kepadamu. Tanpa bimbingan-Mu, kami tidak akan mampu taqarrub kepada Engkau. Tanpa bimbingan-Mu, kami tidak akan mampu memanfaatkan kenyataan untuk meningkatkan keimanan padamu. Tanpa bimbingan-Mu, kami terancam dengan bahaya kehilangan akidah, kehilangan nikmat ibadah. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, waffiqna ila ma fihi ridhak. Allahumma waffiqna ila ma fihi ridhak. Allahumma ij'alna nakhshaka ka'annana narak, wa as'ilna bitaqwak, wa matti'na biru'yak, wahsyurna ma'a nabiyyika Mustafa. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang senantiasa merasakan nikmat takut padamu, seakan-akan kami senantiasa melihat Engkau dimanapun kami berada. Hiasi diri kami Allah dengan hiasan taqwa. Jadikan ya Allah pertemuan dengan Engkau sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini.
Pertemukan pula kami dengan Rasul-Mu, kekasih-Mu. Allahumma Rabbana, janganlah Engkau biarkan kami memiliki kalbu yang keras mengkristal. Jangan pula Engkau biarkan kami memiliki mata yang tidak mampu menangisi dosa. Na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ainin la tadma, wa min du'ain la yasma. Jangan pula Engkau biarkan kami berdoa tanpa Engkau ijabah. Jangan pula Engkau biarkan kami punya ilmu tidak bermanfaat. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim, warhamna fa innaka khairur rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.